speaker Bluetooth menarik dari Nakamichi NBS 350, 112 dan 105. Langsung kita bahas. Udah lama kita nggak nge-review produk yang satu ini, Nakamichi. Nah, kali ini kita akan review produk Bluetooth speakernya yang menurut gue cukup menarik. Karena kita bisa gunakan untuk berbagai kegiatan, yaitu Nakamichi NBS 350. Tapi selain speaker itu, kita akan review juga dua speaker portable-nya yang menarik, yaitu NBS 112 dan NBS 105. Untuk fitur dan spek dari Nakamichi NBS 350 seperti ini. Speaker Bluetooth ini harganya dibanderol sekitar 1,4 juta. Sudah multi koneksi, ada Bluetooth, USB, slot SD card, FM radio, dan AUX. TWS function. Jadi kalau Music Lover punya dua nih, bisa dijadiin kiri dan kanan. Memiliki lampu RGB pada speaker. Playtime 3 jam, waktu pengisian daya 1 jam. Sedangkan untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover menurut gue untuk fitur-fitur dan speknya untuk ukuran speaker nih, ini termasuk lengkap loh. Dan kita bisa pakai untuk berbagai kegiatan. Karena itu gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya untuk yang 350 ini. Dimensinya sih cukup besar, gue bandingkan dengan ukuran HP gue yang ini, beda banget ya. Build-nya cukup bagus, bahan dari plastik ABS, kerasa cukup solid, finishingnya doff, dan gue ngerasa ini rapih loh. Walaupun dimensinya besar, tapi ternyata kalau kita angkat ini nggak terlalu berat. Di bagian depan ada speakernya dan ada lampu LED dengan 8 option warna. Cover speakernya bentuk grill dan ada logo Nakamichi di tengahnya. Di bagian belakang ada informasi spek dan informasi postelnya. Dan ada juga colokan powernya. Bagian samping kiri dan kanan ada handle-nya buat kita ngangkat kali ya. Dan ada tekstur garis-garis. Sedangkan untuk bagian atas, nah ini bagian navigasinya. Ada colokan AUX, flash disk, gitar in, mic volume, echo, gitar volume, master volume, dan layar LCD-nya. Kemudian ada tombol power, tombol mode, previous, play pause, next, LED, dan TWS. Dan ada kite-nya juga nih buat strap-nya. Strapnya bisa dipasang seperti ini. Overall nih buat build-nya, gue pikir ini oke loh. Termasuk cukup solid, kemudian desainnya juga walaupun sederhana tapi cukup menarik. Jadi gue kasih poin 7,5. Sekarang yang paling penting, kita cobain sound quality-nya. Gue akan nyobain beberapa mode. Yang pertama Bluetooth modenya, AUX modenya. Terus gue akan nyobain juga mic-nya, ya, input mic-nya sama input gitar in-nya. Untuk yang pertama gue akan cobain dengan mode Bluetooth. Nah, gue pairing dengan handphone gue Samsung S23 Ultra. Nah, sampel suaranya yang Bluetooth kayak gini. Tuning suaranya menurut gue ini V-shape sih. Ya, aman banget. Terus yang gue notice powernya lumayan gede loh. Dan yang Bluetooth ini ternyata lebih gede powernya dibanding yang AUX. Nah, untuk bassnya nih, bassnya cukup deep, cukup tebal, cukup berbody, tapi memang bukan yang boomy. Jadi bukan yang gede banget ya. Jadi kalau misalnya Music Lover cari yang impactnya gede banget, kayaknya sih ini cukup aja. Tapi juga nggak tipis, karena gue dengerin ini termasuk punchy loh. Dan yang gue suka, bassnya juga termasuk yang cukup gesit. Untuk mid-nya gue ngerasa ini agak cenderung mundur atau di bawah. Jadi kalau kita dengerin vokal itu cenderung kayak agak di belakang sih vokalnya. Tapi tenang aja, gue masih dengerin cukup clear dan cukup jelas. Sedangkan untuk treble-nya tipikal yang open, airy, cenderung agak extend sih menurut gue untuk treble-nya. Buat tuning suaranya aman banget, akan cocok banget untuk berbagai genre. Ya mau itu pop, jazz, klasikal, EDM, R&B masih masuk aja semuanya. Teknis suaranya gue juga suka. Untuk detail clarity-nya bagus. Terus separasinya juga oke loh, kepisah-pisah. Dan yang gue juga surprise, 3D imaging sama soundstage-nya juga lumayan loh. Sekarang kita cobain untuk yang koneksi AUX-nya. Nah, koneksi AUX-nya ini gue pakai HP gue juga Samsung S23 Ultra plus gue pakai DAC EV Go Bar. Untuk sampel suara yang AUX-nya seperti ini. Untuk yang koneksi AUX, menurut gua tuning suaranya masih
cenderung V-shape juga sih. Bahkan kerasanya sedikit lebih V gitu. Powernya memang Bluetooth kerasa lebih gede dibanding yang aux. Untuk bassnya yang aux kerasa lebih lebih ke kontrol dibanding yang Bluetooth. Untuk midnya ya seperti tadi gue bilang kan lebih V-shape, jadi otomatis kerasa lebih mundur, jadi vokalnya sedikit lebih di belakang. Tapi yang gue suka ini lebih smooth dan lebih halus dibanding yang Bluetooth. Treble-nya kerasa open, airy, ya extend. Tapi yang gue rasain lebih halus dan lebih smooth yang aux dibanding yang Bluetooth-nya. Overall nih untuk tuning suaranya gue ngerasa yang koneksi aux nih ya kerasa overall lebih smooth, lebih halus dibanding yang koneksi Bluetooth. Untuk teknis suara yang aux ya mungkin karena pilihan DAC-nya lebih baik kali ya, jadi kerasa memang lebih improve signifikan. Music Lover bisa lihat dengerin sampelnya ya, detail suaranya, resolusi suara terutama itu kerasa lebih baik di aux. Kemudian separasi instrumen sama 3D imaging, soundstage juga kerasa lebih baik yang aux dibanding yang Bluetooth. Sekarang gue cobain sampel suara kalau kita pakai mic in-nya. Nah untuk kondisi ini gue pakai mic Ashley wireless yang MC Pro Series. Music Lover adalah sampel suara speaker Nakamichi NBS 350 dengan menggunakan mic in. Jadi menggunakan mic ini. Untuk sampel suara yang mic in-nya menurut gue ini oke banget loh. Kedengeran detail banget, clear, jelas banget. Dan powernya juga lumayan loh. Sedangkan untuk gitar in, sampelnya seperti ini. Jadi gue nyobain pakai gitar akustik, pakai gitar klasik Cordoba C5 CE. Menurut gue untuk tuning suaranya untuk gitar klasik ini oke banget. Gitar klasik tuh gitar nilon ya, dapat banget akustiknya. Terus detailnya, clarity-nya itu dapat loh Music Lover. Jadi buat gitar klasik mantap lah. Overall nih untuk suaranya dari aux, Bluetooth maupun dari koneksinya yang lain, ini gue cukup suka. Overall gue kasih poin 7,5. Kesimpulannya Music Lover, menurut gua speaker portable Nakamichi NBS 350 ini merupakan speaker yang multifungsi alias bisa digunakan berbagai kegiatan. Mau kita pakai untuk di rumah, untuk dengerin lagu, nonton film, oke. Mau kita bawa untuk kegiatan outdoor ataupun ngumpul-ngumpul nih sama teman, atau mungkin kegiatan mungkin berkelompok gitu ya, atau grup. Misalnya kita jalan-jalan bareng-bareng atau camping juga gue rasa ini cocok banget. Terus kita kan bisa pakai buat karaoke kalau memang mau karaoke. Plus bisa pakai juga untuk kalau yang mau mau perform musik misalnya, pakai gitar, pakai nyanyi, dapat. Atau mungkin gue pikir juga bisa kita ganti dengan instrumen lain seperti piano misalnya. Dan yang paling menarik, speaker ini kan speaker portable. Jadi punya resource power sendiri. Jadi kita bisa pakai-pakai tanpa membutuhkan colokan listrik dan cukup panjang sekitar 3 jam. Selain NBS 350, gue juga akan cerita sedikit tentang NBS 112 dan NBS 105. Untuk yang NBS 112 itu harganya sekitar 400 ribuan. Fitur utamanya portable wireless speaker, ukurannya kecil, ya sekitar 4 inci, multikoneksi bisa USB, SD slot, FM radio, dan Bluetooth. Sudah support juga TWS function, jadi bisa digabungkan 2 speaker. Playtime-nya bisa 3 jam, memiliki lampu RGB pada speakernya. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Menurut gua, speaker NBS 112 ini cukup menarik sih. Bentuknya portable, harganya relatif terjangkau. Terus menarik karena ada RGB-nya dan ada fungsi mic-nya juga. Jadi kita misalnya mau pakai untuk kegiatan kayak speaker pengumuman untuk grup-grup kecil juga masih oke kok. Plus yang juga gue suka, dia punya EQ untuk ngatur tuning suaranya. Selanjutnya untuk yang portable speaker NBS 105. Harganya ini under 200 ribu loh Music Lover. Fitur utamanya ultra mini size. Jadi desainnya kecil banget, mungil, serta mudah untuk dibawa-bawa kemana-mana. Ada hanging clip-nya. Nah ini yang menarik nih, ada floatable device. Nah ini yang menarik nih, ini bisa floatable alias ini bisa ngapung di air Music Lover.
Nah ini kan udah IPX4 juga, playtime-nya bisa 5 jam dan sudah support multi-point connection juga. Spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Untuk NBS 105 menurut gua ini speaker yang simple, portable, kecil, mudah dibawa-bawa. Terus ada gimmick menariknya, bisa floating, bisa ngapung. Gua nggak tahu sih penggunanya nanti buat apa, tapi kayaknya ini menarik sih. Ada hanging clipnya juga, jadi kita bisa bawa kemana-mana dan kita bisa cantolin ke misalnya backpack kita. Jadi kita bawa ke jalan-jalan, bisa ke camping, outdoor, kegiatan outdoor. Lagian kan udah IPX rating kan. Jadi cukup menarik sih speaker-speaker ini. Tapi menurut gua, baiknya sih musik lover cobain sendiri deh. Audisi sendiri dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!